Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Rabu 7 September 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR, Jazilul Fawait, meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas terhadap anggota yang diduga terlibat obstruction of justice atau menghalang-halangi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Penyidik Barreskrim telah menetapkan 7 anggota Polri yang diduga terlibat perintangan penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir J, yakni mantan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Karo Paminal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan atau HK. Nah, pemirsa, apa yang dimaksud dengan obstruction of justice? Apa dasar hukum obstruction of justice di Indonesia dan apakah ada indikasi obstruction of justice pada kasus Brigadir J dan juga kasus KM50? Serta bagaimanakah pandangan Islam terhadap obstruction of justice? Pemerintah untuk membahasnya, maksud kami pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi hukum. Beliau adalah Bung Dr. Muhammad Saiful SHMH. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana ini kabarnya nih, Bung Saiful? Sehat, Bung? Ya, alhamdulillah di khairin, sehat. Alhamdulillah. Ya, baik, langsung saja nih, Bung. Mohon penjelasan ini. Kira-kira apa yang dimaksud dengan obstruction of justice? Ya, baik. Pemirsa di mana saja berada, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara ini. Jadi di dalam hukum acara pidana ada yang dikenal dengan istilah obstruction of justice. Obstruction of justice itu adalah satu tindakan atau upaya yang dilakukan oleh siapa saja, apakah itu orang biasa, apakah pemegang kekuasaan, atau apakah aparat penegak hukum itu yang menghalang-halangi terjadinya menghalang-halangi tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Jadi kalau ada tindakan-tindakan seperti menghilangkan barang bukti, seperti menghalang-halangi upaya melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap suatu kebenaran hukum atau mengungkap kejahatan, siapapun orangnya yang melakukan, maka itu masuk dalam kategori obstruction of justice. Saya kira demikian. Ya, baik. Lantas kemudian apakah tindakan obstruction of justice ini sangat erat kaitannya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, ini tentu ada kaitannya. Karena kalau kita mempelajari selama ini terkhusus tentang kasus kilometer 50 kemarin, kemudian kita kaitkan dengan kasus Verdi Sambo atas tudingan tersangka dia otak pembunuhan dari Brigadir Joshua, di mana kalau kita lihat pada awal-awal kan itu terjadinya pengerusakan CCTV untuk merekam setiap kejadian tindak pidana yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo. Itu kan ada rekaman CCTV. Kemudian ada rekayasa-rekayasa misalnya menghilangkan barang bukti misalnya. Atau misalnya ada tindakan-tindakan kemarin itu ketika mayat dari Brigadir Joshua itu datang ke Jambi, kemudian aparat kepolisian melarang pihak keluarga, pihak mendiang Brigadir Joshua untuk membuka peti. Nah, tentu ini bisa kita menyimpulkan ada sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian tentunya, ya, oknum aparat kepolisian tentunya terkait dengan adanya tindakan menghalang-halangi penyelidikan, menghalang-halangi penyidikan, atau menghalang-halangi untuk melakukan tindakan-tindakan apa yang layaknya dilakukan oleh penegak hukum untuk mengungkap terjadinya tindak pidana. Itulah yang disebut dengan obstruction of justice. Ya.
Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat ya bahwa pengusutan kasus kematian dari Brigadir J ini kan terus berlanjut ya. Bahkan yang terbaru polisi menetapkan 7 tersangka terkait dengan obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan di dalam kasus ini. Nah, melihat kasus ini dan juga kasus KM 50, apakah ada juga indikasi obstruction of justice dan extrajudicial killing ya, terutama di KM 50 ini? Mohon penjelasannya. Ya, baik. Saya kira kalau kita mengulang kembali yang dimaksud dengan obstruction of justice, menghalang-halangi adanya pemeriksaan perkara, menghalang-halangi adanya tindakan penyidikan. Nah, kalau kita lihat dalam kasus kilometer 50 kemarin yang terjadi sebelum kasus Verdi Sambo, saya kira dalam beberapa segi kita melihat tampaknya ada tindakan-tindakan the obstruction of justice di balik pengungkapan atau untuk mengungkap kilometer 50, karena ya kita lihat sebetulnya kematian 6 orang Laskar FPI itu kan sampai hari ini kita tidak bisa melihat, tidak bisa menangkap, tidak bisa mengetahui siapa pelaku sesungguhnya. Sepertinya masih ada di belakang tabir, sepertinya masih ditutup-tutupi. Kalaupun kemarin itu diproses secara hukum, tetapi pelakunya kan itu tidak sampai dikenakan tindak pidana karena itu tadi alasan not aware atau pembelaan diri. Tapi saya kira kalau kita melihat rentetan peristiwa yang terjadi di kilometer 50, tentu patut kita mencurigai. Jadi patut kita mencurigai, kita patut untuk melakukan analisis. Ada indikasi-indikasi bahwa pada peristiwa KM 50 itu ya ada obstruction of justice, karena ya kenapa kasus ini pihak kepolisian seolah-olah itu berlepas tangan terhadap peristiwa KM 50. Baik. Ya, baik. Kembali lagi ke kasus Sambo. Ini kan kalau kita melihat di dalam kasus Sambo, ini kan justru ya beberapa oknum dari polisi sendiri berusaha untuk menutup-nutupi fakta dari yang sebenarnya terjadi. Nah, Anda melihat kasus ini seperti apa? Apakah ini adalah problem dari personal dari oknum tersebut atau ini sebuah problem yang sistemik ya di dalam tubuh institusi kepolisian Indonesia? Ya, saya kira begini, secara normatif kan kita lihat di dalam undang-undang kepolisian bahwa kepolisian itu adalah aparat penegak hukum sebagai pengayom, sebagai pelindung masyarakat, sebagai penegak hukum. Di Undang-Undang Kepolisian tahun 2002, nomor 20 tahun 2002 kan itu dinyatakan demikian secara normatif. Berarti tentu saja dengan pijakan normatif tadi, idealnya atau bisa dikatakan secara dasolen, secara ideal, bahwa institusi kepolisian kan itu harusnya secara sistemik betul-betul menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum terdepan, penegak hukum pidana di Indonesia. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan kasus KM 50, kilometer 50, kemudian kasus masih tersendat-sendatnya upaya untuk mengadili kembali sampai ke pengadilan Verdi Sambo dan beberapa orang oknum kepolisian, maka ini tentu bisa dikatakan ada terjadi ya maaf, maka ini tentu bisa kita katakan secara personal ada problematik terhadap institusi kepolisian terkait dengan aparat penegak hukum yang melibatkan oknum kepolisian. Secara personal tentu ada persoalan problematik karena tidak hanya di kasus Sambo, sebetulnya tidak hanya di kasus kilometer 50, banyak kasus-kasus kepolisian di daerah itu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Banyak kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian di daerah itu yang karena terkait dengan institusi kepolisian, kemudian secara personalitas ada beberapa oknum kepolisian itu seolah-olah menutup kasus itu, tidak melanjutkan proses pemeriksaan. Berarti ini kan ada problematik secara personal. Nah, ini kemudian menurut saya berimplikasi atau berdampak terhadap kinerja kepolisian secara sistemik. Jadi kalau kita kaitkan persoalan personalitas, nah tentu ini memiliki variabel juga mempengaruhi. Bisa dikatakan begini, disimpulkan bahwa terjadi persoalan problematis secara sistemik di institusi kepolisian. Karena kan begini logikanya, kalau personalitas itu bekerja sebagai anggota kepolisian secara individu, maka tentu saja dia pasti bekerja atas nama institusi. Ya, maka kalau terjadi persoalan problematik terhadap personalitas,
pasti tentu sangat terkait dengan institusi kepolisian itu sendiri. Jadi saya kira ini ada suatu hal yang serius di institusi kepolisian kita saat ini yang itu menyangkut problematik terkait dengan banyaknya terjadi apa yang disebut dengan obstruction of justice. Ya, baik. Lantas mengenai obstruction of justice ini kan ada beberapa oknum-oknum dari kepolisian yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan tersebut. Nah, secara fakta hukum sendiri, apakah tindakan tersebut ini dapat dijerat dengan hukuman penjara begitu? Iya, saya kira iya harus dijerat oleh hukuman penjara, harus dikenakan sanksi pidana. Karena begini, kalau kita melihat kitab undang-undang hukum pidana yang diberlakukan di negara ini sebagai adopsi dari Wetboek van Strafrecht yang diadopsi dari kolonial Belanda dulu, saya kira di kitab undang-undang hukum pidana itu menyatakan bahwa semua tindak pidana siapapun yang melakukan itu, baik aparat penegak hukum, baik itu para penguasa ataupun siapa saja yang ada di warga negara yang ada di Republik ini tentu harus dikenakan sanksi pidana. Maka tentu saja oknum-oknum kepolisian, baik itu dia sebagai individu maupun dia sebagai representasi dari institusi kepolisian, maka kalau melakukan tindak pidana, melakukan kejahatan, ya tentu harus dikenakan sanksi pidana, sebagaimana juga dengan warga negara yang lainnya. Jadi tidak boleh ada pilih kasih, tidak boleh ada pilih-pilih. Ya, ketika anggota kepolisian itu melakukan tindak pidana, ya harus juga dikenakan sanksi pidana. Ya, baik. Terakhir, Bung Saiful, melihat terkait dengan hal tersebut, kira-kira menurut Anda, bagaimanakah pandangan Islam terhadap obstruction of justice dan juga bagaimana cara untuk mewujudkan institusi kepolisian yang bersih dan juga menjadi penegak keadilan? Ya, saya kira saya jawab dulu yang pertama, bagaimana menciptakan institusi kepolisian sebagai penegak keadilan. Pertama itu dari segi kontrol atau pengawasan dan dari segi penindakan. Jadi saya selama ini melihat ternyata institusi kepolisian itu kalau melakukan ada oknum atau anggota kepolisian yang melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, melakukan tindak pidana itu biasanya diselesaikan oleh Propam, oleh aparat kepolisian itu sendiri. Itu yang menyelesaikan secara internal dengan menggunakan kode etik profesi. Saya kira cara ini sebenarnya sangat tidak efektif kalau kita melihat jejak rekam dari pihak kepolisian ketika menangani kasus-kasus yang ditangani oleh pihak Propam. Nah, ini diselesaikan secara internal. Saya kira ini selama ini rekam jejak itu saya katakan tidak efektif lagi kalau ditangani oleh Propam. Jadi saya merekomendasikan itu begini seharusnya. Seharusnya itu begini. Seharusnya penanganan yang dilakukan oleh aparat kepolisian itu harus ditunjuk oleh lembaga khusus atau lembaga-lembaga tertentu yang tidak berafiliasi dengan lembaga kepolisian. Karena selama ini kalau diselesaikan secara internal biasanya kasusnya itu ya menguap begitu saja, bahkan tidak ditindaklanjuti. Sebagaimana kalau kita lihat pada kasus Ferdi Sambo kemarin pada saat otopsi yang pertama itu kan sengaja untuk ditutup-tutupi. Nah, saya kira ya langkah strategis yang harus dilakukan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian ya jangan lagi diselesaikan lewat internal kepolisian. Dalam hal ini saya pikir harusnya presiden itu harus membentuk satu lembaga khusus yang itu sifatnya independen, betul-betul tidak berafiliasi dengan kepolisian. Jadi betul-betul independen dalam menangani oknum kepolisian yang melakukan kejahatan, yang melakukan pelanggaran, yang melakukan sanksi pidana. Itu saya kira itu yang pertama. Kalau terkait dengan bagaimana upaya strategis menciptakan, paling tidak menciptakan institusi kepolisian itu yang bisa bertindak fair dan objektif di dalam menangani kasus terhadap para anggotanya. Kemudian yang kedua begini, bagaimana sudut pandang Islam? Di dalam sudut pandang Islam itu saya kira ada satu hal yang harus digarisbawahi bahwa di dalam Islam itu penanganan tindak pidana atau yang dikatakan dengan penerapan sanksi ukubat atau sanksi pidana di dalam Islam itu tujuannya adalah kemaslahatan untuk semua umat manusia yang ada di dalam bingkai sistem Islam. Ya tentu untuk ini sebagai zawajir dan sebagai jawabir, sebagai penebus dan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kejahatan. Maka dalam hal ini
Islam itu sangat mewanti-wanti tidak boleh ada yang namanya obstruction of justice. Maka aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus itu adalah betul-betul sangat independen. Tidak pernah berafiliasi dengan kepentingan kekuasaan. Sebagaimana yang saya sering itu memberikan contoh itu ya ketika uh, Khalifah Imam Ali berseteru dengan seorang Yahudi ketika baju besinya itu dicuri, maka hakim itu atau qadhi dalam menangani kasus Ali betul-betul independen. Maka dalam hal ini sudut pandang Islam itu saya bisa katakan yang namanya obstruction of justice itu tidak akan mungkin terjadi. Itu sangat mustahil untuk terjadi karena aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus pidana di dalam Islam itu adalah jauh sangat independen, betul-betul independen. Itu jauh dari intervensi kekuasaan, intervensi politik, dan intervensi dari kepentingan-kepentingan tertentu. Karena amanah mereka dalam menjalankan sanksi pidana Islam itu adalah karena pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian. Ya, baik, Masya Allah ini. Syukran wa jazakum khairan kasiron. Terima kasih atas pencerahan dan penjelasannya. Dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.